Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Muhammadiyah, kita bertemu kembali pada kesempatan ini untuk mata pelajaran akidah akhlak. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab pertama, yaitu akidah Islam, dan untuk kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tema kali ini ada 3 subtema yang harus kita pelajari bersama. Kita harus ketahui bersama. Yang subtema yang dimaksud yang pertama itu adalah mengimani sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani sifat-sifat jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, perilaku mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah mengimani sifat-sifat wajib Allah, mengimani sifat-sifat jaiz dan mustahil bagi Allah, sebagai umat muslim kita mestinya memiliki perilaku bagaimana mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu dan masuk ke pembahasan subtema yang pertama, yaitu mengimani sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya adalah sifat-sifat pasti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keagungannya yang harus kita percayai tanpa keraguan sedikit pun. Sifat wajib tersebut ada 20 sifat. Yang pertama itu adalah sifat wujud atau adam, terus yang kedua kidam, baka, mukhallafatu filil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, dan sampai ke sifat samian, basiron, dan mutakalliman. Dan untuk lebih jelasnya anak-anak sekalian, Bu Guru harap bisa pelajari lebih lanjut, membaca bukunya di rumah, atau juga bisa dengan mencari informasi-informasi baik itu dari media sosial, internet, dan lain sebagainya, atau buku-buku yang lainnya. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan subtema yang kedua, yaitu mengimani sifat-sifat jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 2 item di sini yang akan kita bahas, yaitu sifat jaiz dan sifat mustahil. Yang pertama, yang mana itu sifat jaiz? Nah, sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh, ya, sifat yang boleh ada dan juga boleh tidak ada bagi, ya, sifat boleh ada atau dan boleh tidak ada. Nah, ini atau fi'lu kullin mumkinni autarkuhu, yang artinya bahwa Allah boleh mengerjakan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Jika Allah menghendaki, tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi dan memaksanya. Kenapa? Karena kekuasaan itu, kekuasaan di muka bumi ini adalah kekuasaannya. Kekuasaannya di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang berikutnya sifat mustahil. Nah, untuk sifat mustahil ini adalah sifat yang bertolak belakang dengan sifat wajibnya. Contohnya pada sifat wajib itu ada sifat wujud atau ada. Nah, pada sifat mustahil Allah itu bersifat adam atau tidak ada. Atau pada sifat wajib ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsi itu berdiri sendiri, tidak ada
dia tidak ada saudara, tidak ada orang tua, tidak ada anak atau istri dan lain sebagainya. Nah, pada sifat mustahil ada ihtiyaju li ghairihi, yang artinya membutuhkan orang lain, yang pada kenyataannya Allah itu tidak membutuhkan siapa-siapa, karena beliau itu, Allah itu adalah penguasa alam semesta. Jadi dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Nah, atau ada pada sifat mustahil ada sifat jahlun atau bodoh. Nah, kebalikan dari jahlun pada sifat wajib bagi Allah itu adalah ilmun, yaitu Allah itu maha mengetahui. Ya, itu beberapa contoh yang Bu Guru sampaikan. Nah, ini bisa juga anak-anak sekalian bisa juga lebih memperdalam lagi pada bacaan bukunya di rumah masing-masing. Nah, untuk selanjutnya setelah kita pelajari dua subtema tadi, sifat wajib dan sifat jaiz serta sifat dan sifat mustahil ini, nah kita sampai pada subtema yang ketiga, yaitu perilaku mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa perilaku sifat-sifat mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, yang pertama itu adalah senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, sebagai umat muslim yang beriman, bersyukur atas karunia yang diberikan kepada kita. Ya, bersyukur dalam apapun itu, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, itu mesti kita syukuri. Atau mungkin tiba-tiba kita mendapatkan bencana atau musibah, tapi pada kenyataannya hidup kita masih terselamatkan, itu mesti bersyukur bahwa ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup, untuk bisa lebih berbuat baik lagi. Nah, untuk yang ketiga, perilaku yang mengimani sifat Allah itu tentunya kita selalu bersabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sikap yang lainnya itu sebagai umat muslim bersikap amanah dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, sebagai umat muslim yang punya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa bersifat ikhlas, bersikap ikhlas dalam menerima apapun ketentuan dari Allah, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang kurang beruntung, menurut kita kurang baik atau kurang beruntung bagi kita, itu semuanya harus kita ikhlas dalam menerimanya. Kenapa? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik anak-anak sekalian, demikian penjelasan singkat dari Bu Guru dan pada materi ini. Dan untuk lebih memahami pembelajaran ini, tema ini, Bu Guru harapkan anak-anak sekalian dapat melanjutkan membaca dan mempelajari materi pada buku atau modulnya, atau bisa juga menemukan informasi-informasi dari sumber-sumber lainnya, entah dari buku-buku bacaan lainnya tentang akidah atau dari media-media yang lainnya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.